Ya, berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan men-share satu topik yang tentunya sangat penting, kontekstual, relevan, dan pastinya bermanfaat atau berguna bagi kehidupan kita. Topik saya hari ini ialah oportunis di mimbar, pastor atau politisi. Sekali lagi itu topik saya, oportunis di mimbar, pastor atau politisi. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia pelayanan gerejawi panggilan seorang pastor sering kali dianggap murni dan bebas dari kepentingan duniawi. Namun realitasnya dalam konteks lapangan beberapa pastor memperlihatkan sebuah karakteristik oportunistik, yaitu mengejar kekuasaan, mengejar posisi, atau juga berusaha untuk mendapatkan pengaruh dengan memanfaatkan atau menggunakan mimbarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik, yaitu apakah mereka masih seorang gembala yang memimpin domba-dombanya kepada Kristus, ataukah mereka telah menjadi politisi di tengah komunitas gereja? Ini pertanyaan publik yang perlu direnungkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan membagi teks firman Tuhan dalam topik pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tanda-tanda oportunisme di dalam pelayanan gerejawi. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Nah, Bapak Ibu Saudara, oportunisme dalam pelayanan gerejawi terlihat melalui beberapa indikator yang jelas. Di antaranya adalah ambisi yang berlebihan untuk mendapatkan posisi tertentu dalam struktur gereja lokal, struktur majelis daerah, atau mungkin struktur sinoda. Sehingga penggunaan mimbar sebagai alat untuk memanipulasi jemaat demi keuntungan pribadi dan praktek nepotisme dalam kepemimpinan gereja, itu indikator-indikator yang menunjukkan tentang adanya oportunisme dalam pelayanan gerejawi. Nah, seorang ahli teologi bernama John Stott mengatakan bahwa kepemimpinan Kristen bukanlah soal jabatan atau otoritas, tetapi soal pelayanan dan pengabdian. Ambisi pribadi adalah musuh panggilan sejati seorang pemimpin Kristen. Saya sangat setuju dengan John Stott bahwa kepemimpinan Kristen bukan soal jabatan atau otoritas, tetapi soal pelayanan dan pengorbanan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menjalani pelayanan kepemimpinan pengembalaannya secara sempurna dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang pastor yang memiliki motivasi oportunistik seringkali berbicara lebih banyak tentang dirinya sendiri daripada Kristus. Mereka memanipulasi emosi jemaat untuk memenangkan dukungan, bahkan menggunakan ayat-ayat kitab suci, ayat-ayat Alkitab di luar konteks untuk memperkuat argumentasi dan agenda pribadi, bukan agenda Allah yang dilakukan. Hal ini sangat bertentangan, sangat kontradiksi dengan teladan Kristus yang mengajarkan tentang humble, kerendahan hati, sekaligus pengabdian, pengorbanan diri tanpa pamrih, sebagaimana dicatat oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kemudian bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dampak negatif oportunisme terhadap jemaat dan
pelayanan gereja. Dalam firman Tuhan Matius 23 ayat 27 dikatakan bahwa celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang kelihatan bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Bapak Ibu Saudara, oportunisme di mimbar tidak hanya merusak integritas seorang pastor, tetapi juga membawa dampak negatif yang besar bagi jemaat. Nah, dampaknya adalah yang pertama, hilangnya kepercayaan jemaat. Ketika jemaat menyadari bahwa pemimpin mereka tidak tulus, rasa hormat dan kepercayaan mereka akan terkikis. Kemudian dampak yang berikut adalah perpecahan dalam komunitas gereja. Pemimpin oportunistik cenderung memecah belah jemaat untuk memperkuat pengaruhnya sendiri. Kemudian yang ketiga, pelayanan yang tidak terfokus kepada Kristus. Alih-alih membawa jemaat kepada kedewasaan rohani, pelayanan menjadi sarana untuk kepentingan pribadi pemimpin tersebut. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer, dalam bukunya yang berjudul Life Together, dia menulis, komunitas Kristen yang sejati dibangun di atas salib Kristus, bukan di atas keinginan manusia untuk berkuasa atau memanipulasi. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga ketika gereja dipimpin oleh orang yang oportunistik, pelayanan kehilangan esensi rohaninya. Jemaat tidak lagi diarahkan kepada hubungan yang mendalam dengan Tuhan, melainkan kepada loyalitas buta terhadap pemimpin manusia. Hal ini berbahaya karena gereja dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus, bukan kerajaan manusia. Ini hal yang perlu kita waspadai. Kemudian yang terakhir, melawan oportunisme dengan kembali kepada panggilan sejati. Firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 11-12 berkata, tetapi yang terutama di antara kamu haruslah menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, untuk melawan oportunisme di mimbar, gereja dan para pemimpin harus kembali kepada prinsip-prinsip pelayanan sejati. Apa saja prinsip pelayanan sejati itu? Yang pertama, evaluasi diri dan motivasi pelayanan kita. Setiap pemimpin gereja harus secara rutin mengevaluasi motivasi mereka dalam pelayanan. Apakah mereka melayani untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri sendiri? Kemudian, pendidikan teologi yang mendalam. Pemimpin yang dilengkapi dengan pemahaman teologi yang benar cenderung memiliki dasar yang kuat untuk menolak godaan oportunisme. Ini penting. Kemudian yang ketiga, keterbukaan dan akuntabilitas. Gereja harus memiliki struktur yang memungkinkan adanya akuntabilitas di antara pemimpin, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang teolog bernama Richard J. Foster dalam bukunya Celebration of Disciple menulis, pelayanan sejati lahir dari hati yang penuh kasih dan kerendahan hati, bukan dari keinginan untuk mendapatkan posisi atau pengakuan. Bapak Ibu Saudara, ketika pemimpin gereja kembali kepada panggilan mereka yang sejati, mereka menjadi saluran berkat dan transformasi bagi jemaat. Gereja dapat kembali menjadi terang dunia yang sejati, yang memuliakan nama Tuhan dan bukan nama individu. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.